Oke, terakhir di kecepatan reaksi kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa saja faktor-faktornya? Pertama, kita punya konsentrasi reaksi. Apa pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi? Nah, oke, ini pengaruhnya. Jika dalam suatu reaksi, konsentrasi molar salah satu reaksi diperbesar, maka kemungkinan bertumbukan akan semakin besar, sehingga semakin besar juga potensi menimbulkan reaksi. Dengan kata lain, konsentrasi semakin besar konsentrasi, maka laju akan semakin cepat. Kenapa bisa begini? Karena seperti yang adik-adik ketahui, reaksi dapat berlangsung karena ada tumbukan efektif. Jadi reaksi ini dapat berlangsung karena ada tumbukan efektif. Oke, tumbukan efektif itu seperti tumbukan antar partikel yang mampu melalui energi aktivasinya, sehingga tumbukannya dikatakan efektif dan berlangsung reaksinya. Nah, kalau adik-adik perhatikan, kalau dalam gini deh kita ilustrasikan. Yang satu itu konsentrasi reaksinya itu sedikit, kecil ya. Yang ini konsentrasi reaksinya banyak. Nah, kalau adik-adik perhatikan, semakin banyak konsentrasinya, maka kemungkinan bertumbukannya juga akan semakin banyak. Kalau semakin banyak kemungkinan untuk tumbukan, maka reaksinya akan berlangsung semakin cepat, karena kemungkinan akan terjadi tumbukan yang efektif. Oke, itu pengaruh konsentrasi reaksi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan sentuh. Maksudnya apa? Semakin luas permukaan sentuhnya, semakin banyak kemungkinan terjadi reaksi. Seperti yang adik-adik ketahui tadi, reaksi kimia itu dapat terjadi jika ada tumbukan yang efektif. Nah, tumbukan efektif itu kan terjadi pada permukaan sentuhnya, pada permukaan zatnya. Maka nanti semakin luas permukaannya, kemungkinan tumbukannya juga akan semakin besar, sehingga kemungkinan terjadi reaksi akan semakin banyak. Maka pengaruh luas permukaan sentuh terhadap laju reaksi, semakin luas permukaan sentuhnya, reaksinya akan semakin cepat. Nah, bentuk luas permukaan itu maksudnya seperti apa? Misalkan begini adik-adik, kalau kakak punya kubus yang panjang sisinya itu adalah 2. Kemudian kubusnya ini kakak bagi, nih kakak belah ya. Jadi di sini 1, di sini dibelah, ini dibelah juga, sehingga di sini 1, yang ini juga dibelah. Oke, sehingga nanti akan terbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akan terbentuk 8 buah kubus-kubus yang kecil, yang luas permukaan, yang ini 1. Kalau adik-adik perhatikan, yang ini luas permukaan kubus itu kan 6 kali sisi ya. Jadi 6 dikali 2 dikali 2. 4 kali 6, 24. Satuan ini luas. Sedangkan kalau yang ini luas permukaannya 6 dikali 1 kali 1. Jadi 6 satuan luas. Namun ini ada 8 buah. Jadi nanti adik-adik lihat 8 dikali 6 sama dengan 48 satuan luas. Kalau adik-adik perhatikan, maksudnya kakak menggambarkan ini apa? Jadi kalau misalkan kakak punya kubus, zatnya itu bentuknya seperti inilah ya. Luas permukaan sentuhnya akan lebih luas yang mana? Tentu saja lebih luas yang kecil-kecil ini, karena di sini ada 48 satuan luas, sedangkan ini 24 satuan luas. Ini sama seperti kalau adik-adik mau membakar satu batang kayu gelondongan, dengan kalau adik-adik pecah-pecah kayu gelondongan ini jadi kecil. Jadi bagian-bagian kecil. Mana yang akan lebih cepat terbakar? Tentu saja yang lebih cepat terbakar adalah yang bagian-bagian kecil. Kenapa? Karena kalau yang bagian-bagian kecil ini luas permukaan sentuhnya akan semakin luas. Semakin luas permukaan sentuhnya, maka kemungkinan reaksi akan semakin banyak. Sehingga luas permukaan serbuk, tentu saja yang kecil-kecil itu ya lebih besar dibandingkan dengan luas permukaan butiran dan lebih besar dibandingkan dengan luas permukaan bongkahan. Sehingga laju reaksi untuk zat yang terbuat dari serbuk dengan jumlah konsentrasi yang sama, maksudnya dengan jumlah mol yang sama, akan lebih besar
lebih cepat dibandingkan dengan yang butiran dan lebih cepat lagi dibandingkan dengan yang bongkar. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah suhu. Oke. Semakin tinggi suhu, reaksi akan berlangsung semakin cepat. Kenapa? Karena peningkatan suhu itu menyebabkan partikel memiliki energi yang besar untuk melewati energi aktivasinya. Jadi, partikel itu kalau suhunya tinggi, maka dia akan bergerak lebih cepat, sehingga energi kinetiknya akan lebih besar. Semakin besar nanti energi kinetiknya, maka dia akan semakin mungkin untuk melewati energi aktivasi, sehingga reaksi bisa berlangsung. Selanjutnya, katalisator. Nah, kalau kalian mau mempercepat laju reaksi dengan peningkatan suhu, tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar ya, kan? Oleh karena itu, satu lagi yang mempengaruhi laju reaksi supaya laju reaksi berlangsung cepat adalah katalisator. Bagaimana pengaruhnya? Jadi katalis ini bekerja dengan cara turut terlibat dalam setiap tahap reaksi. Akan tetapi pada akhir tahap reaksi katalis terbentuk kembali, sehingga keterlibatan katalis tersebut dapat menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi yang berlangsung lambat itu dapat dipercepat. Jadi katalis ini dapat menurunkan energi aktivasinya, sehingga reaksinya dapat berlangsung lebih cepat. Namun energi aktivasi yang diturunkan ya, tapi delta H-nya tidak diturunkan karena energi dari produk ke reaksinya tetap. Jadi delta H-nya tetap. Nah, katalis ini tidak semua reaksi katalisnya sama. Jadi setiap reaksi itu katalisnya bergantung. Mungkin satu buah katalis hanya dapat mempercepat laju dari mungkin 2 jenis reaksi. Tidak semua reaksi katalisnya sama. Kemudian katalis ini juga tidak dapat menyebabkan suatu reaksi itu dapat berlangsung. Misalkan kalau ada zat A nih tambah zat B, tapi reaksinya tidak berlangsung, kemudian kamu tambahkan katalis, tetap saja reaksinya ini tidak akan pernah berlangsung walaupun kamu tambahkan katalis ke dalamnya. Di katalis ini tidak dapat menyebabkan suatu reaksi berlangsung, hanya dapat mempercepat laju reaksinya dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Oke, itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Silakan adik-adik pelajari kembali mengenai laju reaksi. Selamat belajar.